Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada pertemuan yang kedua ini, nanti kita akan membahas tentang analisis dan strategi algoritma. Ada beberapa topik yang akan kita bahas. Silahkan nanti kalian cermati setiap slide-nya. Kemudian kalau ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan pada forum diskusi yang ada di Elena. Pada pertemuan yang kedua ini, nanti akan kita bahas beberapa topik. Yang pertama tentang pengertian dasar dari algoritma, kemudian yang kedua adalah contoh penerapan dari algoritma, kemudian akan kita diskusikan nanti sebuah contoh kasus penyelesaian, kemudian kita akan buat algoritmanya dalam bentuk pseudocode, kemudian kita akan analisis apakah strategi dari penyelesaian tersebut itu sudah cukup optimal atau belum. Nah, nanti itu yang akan kita ulas pada hari ini. Dan ini untuk referensi materi kita pada pertemuan hari ini. Silahkan nanti kalian bisa membaca lebih detailnya pada referensi tersebut. Untuk capaian pembelajaran pada pertemuan yang kedua ini nanti, setelah kalian mencermati setiap materi yang kita diskusikan, kalian diharapkan nanti bisa menjelaskan konsep dasar dari algoritma. Kemudian kalian bisa membuat sebuah pseudocode dari suatu kasus untuk menyelesaikannya, kemudian bisa menerangkan langkah-langkah cara bekerjanya, serta kalian bisa menganalisis apakah langkah-langkah penyelesaian yang sudah kalian buat tersebut cukup optimal atau tidak. Nah, apa itu algoritma? Minggu kemarin kita sudah pernah mengulasnya ya, dan pertanyaan ini sering kali kalian dengar ketika bertemu saya. Nah, jika kalian masih mengingatnya kemarin ada 3 kunci utama di dalam algoritma, yaitu masalah, input, dan output. Nah, apa itu algoritma? Algoritma adalah langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan suatu persoalan. Itu yang dinamakan algoritma. Ada 3 ciri algoritma di sini. Yang pertama, terencana. Ketika kalian menemukan sebuah kasus, di mana kasus itu membutuhkan penyelesaian yang tentunya penyelesaian itu terdiri dari beberapa tahapan atau langkah-langkah di sini. Nah, langkah-langkah itu harus tersusun secara sistematis, terencana. Misalkan saja kalau kasusnya kalian mau membuat program kalkulator. Di dalam kalkulator itu kan ada beberapa operasi, salah satunya adalah penjumlahan. Ketika kalian ingin menyelesaikan kasus penjumlahan ini, apa rencana kalian di situ? Yang pertama, kalian harus mendefinisikan dulu variabelnya. Berikut dengan tipe datanya. Ada berapa variabel di situ? Misalkan ada dua variabel yang bertipe bilangan bulat, misalkan integer. Kemudian dari dua variabel itu setelah didefinisikan tipe datanya, langkah berikutnya kan harus diinisialisasi nilainya. Berapa nilainya? Sehingga sampai nanti ke outputnya, hasilnya itu berupa bilangan dari hasil penjumlahan dua bilangan tadi. Nah, itu terencana. Kemudian yang kedua adalah dapat dilakukan. Kembali ke contoh kita tadi, kasus penjumlahan. Ketika kita sudah memasukkan atau menginputkan dua bilangan bulat tadi, kemudian dua bilangan bulat itu kita eksekusi dengan satu operasi, yaitu plus penjumlahan, mestinya harus menghasilkan suatu keluaran di situ. Misalkan 3 ditambah 5. Prosesnya akan mengeksekusi hasilnya berapa di situ? 8. Dapat dilakukan di sini. Kemudian yang ketiga adalah selesai. Ketika dua bilangan tadi sudah diinputkan, kemudian dilakukan operasi penjumlahan. Nah, ketika sudah mengeluarkan hasilnya, maka algoritma itu sudah selesai. Seperti itu contohnya. Ini yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya. 3 paradigma di dalam algoritma, yaitu input, proses, output.
inputan apa saja, masukan apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kemudian proses di sini, setelah ada masukan untuk menyelesaikan kasus tersebut, proses apa yang akan dieksekusi di dalamnya. Kalau contoh kita kembali ke contoh penjumlahan tadi, ada dua inputan berupa dua bilangan bulat. Nah, proses yang dilakukan apa? Yaitu menjumlahkan. Menjumlahkan bilangan 1 dengan bilangan 2. Kemudian paradigma yang ketiga adalah output. Dari proses itu tadi menghasilkan keluaran sesuai yang diharapkan dari algoritma yang telah dibuat. Nah, di algoritma itu juga ada jurus dasar, 3 jurus dasar di dalam algoritma. Yang pertama adalah pencarian, yang kedua adalah pengurutan, kemudian yang ketiga adalah penggabungan. Nah, 3 dasar ini yang digunakan di dalam algoritma. Seperti itu. Nah, kita ketemu dengan angka 3 lagi nih. 3 step di dalam algoritma itu kita mengenal ada pre, while, dan post. Pre itu adalah kondisi sebelum dieksekusi nanti. Kemudian while itu kita ke post dulu. Post itu adalah kondisi akhir nanti yang diharapkan seperti apa. Kemudian while di situ adalah apabila prosesnya itu akan dieksekusi beberapa kali berulang-ulang, maka ada kondisi seperti ini, kondisi yang kedua. Nah, kalau tadi kondisi step di dalam algoritma. Nah, ada 3 kondisi juga ketika kita menganalisis algoritma nanti. Yang pertama adalah waktu terburuk, waktu rata-rata, dan waktu terbaik. Dan biasanya yang dilakukan ketika menganalisis yang dihitung adalah yang terpenting pada kondisi yang kedua ini, kasus terburuknya. Karena untuk mencapai kasus terbaik itu ada beberapa parameter yang mempengaruhinya, seperti contoh spesifikasi dari hardware yang kalian gunakan itu sangat berpengaruh. Kemudian bahasa pemrograman yang kalian gunakan. Kemudian platform yang kalian gunakan untuk membangun aplikasi tersebut dan lain sebagainya. Itu sangat mempengaruhi kondisi waktu terbaik pada suatu algoritma. Ada 3 macam solusi yang ditawarkan di dalam algoritma. Yang pertama ada satu solusi. Kemudian bisa jadi banyak solusinya. Kemudian bisa jadi juga tanpa solusi. Seperti itu. Apa strategi, algoritma, dan analisis algoritma? Nah, kalau kita ngomongin tentang strategi, berarti yang namanya strategi itu kan rencana. Rencana yang cermat tentang kegiatan untuk mencapai tujuan kalian, tujuan khusus di sini. Contohnya apa? Tadi, saya contohkan yang tadi saja. Misalkan kalian mau membuat program kalkulator nih. Di program kalkulator kalian itu kan salah satunya ada operasi penjumlahan. Bagaimana kalian merencanakan dengan cermat supaya nanti hasil di dalam program kalian ketika dipilih operasi penjumlahan itu menghasilkan nilai yang diharapkan. Nah, itu kan butuh strategi. Algoritma apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan kasus penjumlahan tersebut? Nah, kalau kita membahas tentang analisis algoritma, berarti apa yang dinamakan analisis algoritma ini? Kita menentukan kelas-kelas algoritma. Contoh seperti ini. Kita membuat program mesin pencari. Tentunya ketika kita akan membuat program tersebut, kita kan membutuhkan salah satunya algoritma pencarian. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui, algoritma pencarian itu kan banyak. Di antaranya yang sudah kalian pelajari seperti interpolation search, kemudian ada sequential search, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa menentukan bahwa untuk kasus kita tadi, atau untuk kasus tertentu, algoritma mana yang terbaik, yang akan kita implementasikan ke dalam program kita. Tentunya kan kita perlu menganalisis ini. Sehingga analisis algoritma ini bisa dikatakan adalah
cara kita menentukan kelas algoritma. Pada diagram alur proses penyelesaian masalah ini, bermula awalnya pasti ada masalah di situ. Kita ingin menyelesaikan masalah itu. Nah, sebelum kita masuk ke algoritma, kita buat pemodelannya dulu. Contoh misal, ketika kalian mau membuat sebuah aplikasi misalkan, atau ada masalah dulu. Ada masalah kalian ingin menghitung jarak terpendek dari STTA ke Malioboro misalkan. Ada beberapa alternatif di situ. Kalian coba untuk memodelkan masalah tersebut menggunakan Grab misalkan. Dari pemodelan tersebut akan memudahkan kalian untuk membuat algoritmanya nanti, penyelesaian kasus dari ini tadi masalahnya, menentukan jarak terpendek. Bagaimana ya nanti caranya? Dihitung dulu. Kemudian ada beberapa parameter yang dipertimbangkan, mungkin diantaranya apakah rute berapa jaraknya, kemudian apakah rute itu masuk ke kriteria crowded atau tidak, macet atau termasuk jalan ramai, jalan yang ramai dikunjungi atau tidak. Nah, itu kan masuk pertimbangan ketika kalian membuat algoritmanya tadi. Kemudian setelah algoritma itu jadi, kita akan terjemahkan ke dalam program dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Setelah menjadi program, kita akan mengeksekusinya nanti untuk melihat apakah ada kekurangan atau kesalahan dalam proses penerjemahan ini tadi dari algoritma ke program. Nah, dari dari empat entitas ini ada masalah, model, algoritma sampai ke program. Ini butuh kegiatan analisis, butuh proses untuk kita menganalisis. Oh, apakah langkah-langkah dari penyelesaiannya itu sudah tepat? Oh, apakah program yang sudah kita buat dari penerjemahan algoritma ini sudah benar? Nah, ini kan butuh kita analisis seperti itu. Untuk kriteria algoritma itu sendiri ada 5. Ada output, efektivitas, dan efisiensi jelas. Kemudian yang ketiga adalah jumlah langkahnya berhingga. 4 berakhir. Yang kelima adalah terstruktur. Nah, dari 5 kriteria tersebut akhirnya nanti kita bisa menentukan algoritma mana yang terbaik dari sekian algoritma yang ada. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, ketika kita contohnya mau membuat sebuah aplikasi untuk pencarian, kita banyak algoritma pencarian. Kalian ingin memilih yang mana? Nah, tentunya kan harus disesuaikan dulu dengan kasus yang kalian akan selesaikan tersebut. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa suatu algoritma itu harus menghasilkan output yang tepat guna. Tepat guna yang dimaksud adalah efektif dalam waktu yang relatif singkat serta penggunaan memori yang relatif sedikit. Ini yang dikatakan efisien. Waktunya relatif singkat dan penggunaan memorinya relatif sedikit. Dengan langkah yang berhingga dan prosesnya berakhir dengan baik. Dalam keadaan diproses suatu solusi atau tidak adanya solusi. Itu yang dinamakan kriteria dari suatu algoritma. Nah, ini untuk contohnya, contoh penerapan dari algoritma yang kita sudah bahas tadi pada slide sebelumnya tentang konsep dasar dari algoritma. Nah, sekarang pada slide ini kita bahas, kita diskusikan contoh penerapannya seperti apa. Misalkan ada suatu kasus kalian diminta untuk menentukan akar kuadrat dari suatu bilangan positif yang akarnya bilangan bulat positif itu. Kemudian dari kasus ini kalian buat pemodelan dan algoritmanya seperti yang kalian lihat pada slide ini. Ada 6 langkah penyelesaiannya. Yang pertama adalah membaca bilangan bulat positifnya. Kita umpamakan bilangan bulat positif itu disimpan di sebuah variabel yang bernama A. Kemudian yang kedua,
kita nyatakan nilai Y. Y ini adalah variabel yang kedua. Kita umpamakan Y di sini. Kita inisialisasi atau kita beri nilainya di awal, itu adalah 0. Kemudian yang ketiga, kita menghitung variabel baru ini, kita umpamakan X. Nilai X ini hasil dari nilai Y dikali dengan Y. Kemudian pada langkah yang keempat, dia mulai membandingkan di sini. Apabila jika X ini itu sama dengan bilangan bulat positif A-nya tadi, maka Y-nya ini adalah akarnya. Kalau ini setelah dicek itu adalah true, maka dia akan berhenti prosesnya sampai di langkah keempat. Tapi apabila tidak, dia akan mengecek apakah X ini tidak sama dengan A. Nah, kalau tidak sama dengan, dia akan memproses nilai Y-nya ini ditambah dengan 1. Kalau tadi Y-nya kan sama dengan 0. Kemudian kalau ini ternyata nanti tidak sama dengan A, maka Y0 tadi akan ditambah dengan 1. Setelah dilakukan proses penambahan, langkah berikutnya adalah dia akan mengulangi ke proses yang ketiga, kemudian berlanjut ke 4. Apabila belum memenuhi, dia akan berlanjut ke 5, dan seterusnya seperti itu. Langkah-langkah inilah yang merupakan langkah-langkah yang sudah dalam kondisi terurut. Sehingga harapannya masalah ini itu bisa diselesaikan dengan baik. Setelah algoritma tadi sudah kita buat untuk penyelesaian kasus tadi, kita coba ini analisis, kita coba masukkan datanya untuk melihat apakah algoritma yang kita sudah create tadi sudah optimal. Kita contohkan di sini nilai bulat positifnya, bilangan bulat positifnya A tadi adalah 4. Kita masukkan. Langkah di awal A-nya sama dengan 4, kemudian kita inisialisasi Y-nya, di awal itu sama dengan 0. Kemudian langkah yang ketiga, kita hitung Y kali Y, kemudian hasilnya kita simpan di dalam X. Kemudian langkah keempat, kita mulai membandingkan apakah nilai X-nya itu sama dengan A. Pada kasus ini, kita bandingkan apakah nilai 0, X-nya itu 0, kemudian sama dengan A, A-nya itu 4, itu apakah benar? Ternyata ketika dicek, ini adalah false, salah. Sehingga langkahnya berlanjut ke tahapan berikutnya, yaitu tadi Y-nya ditambah dengan 1. Karena tadi Y-nya sama dengan 0, kita tambah dengan 1, hasilnya adalah 1. Ketika proses penambahan sudah dilakukan, langkah berikutnya dia akan kembali ke nomor 3 ini, yaitu menghitung X-nya. X itu dihitung dari Y kali Y. Karena tadi nilai Y-nya itu sudah baru 1, maka kita hitung 1 kali 1 sama dengan 1. Maka 1 ini disimpan di variabel X-nya. Kemudian berikutnya di langkah ke-8 dia akan mengulangi pengecekannya lagi. Apakah X ini sama dengan A? Apakah nilai 1 itu sama dengan 4? Ternyata salah. Ketika salah dia akan mengulangi lagi untuk menambahkan si Y-nya tadi dengan 1. Kemudian dia akan kembali ke langkah 3. Langkah ketiga tadi apa? Dia akan menghitung nilai X dari Y kali Y. Y-nya 2. 2 kali 2, 4. 4 ini akan dicek lagi dengan A-nya. Apakah sama dengan? Ternyata pada langkah yang ke-12 ini, ketika dilakukan pengecekan, ini sama dengan 4, X sama dengan A. 4 sama dengan 4. Benar ini true. Sehingga prosesnya berhenti. Prosesnya berhenti berarti si Y-nya ini, Y-nya tadi yang terakhir ya, Y yang disimpan terakhir adalah 2, ini bisa dipastikan adalah akar dari bilangan positifnya tadi 4. Prosesnya berakhir. Nah, kalau kita lihat dari contoh uji dengan data 4 ini,
ternyata algoritmanya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, apakah kita puas sampai di sini? Tidak. Nah, seharusnya nanti yang kalian lakukan adalah tidak hanya menguji di satu data saja, harus bervariasi datanya untuk melihat apakah algoritma yang sudah kalian buat itu sudah optimal untuk beberapa kasus. Itu perlu diuji coba. Nah, kita mulai menguji coba dengan data yang kedua. Misalkan kalau tadi kan bilangan genap, kita pakai bilangan ganjil di sini misalkan. Prosesnya sama seperti yang tertuang di slide sebelumnya tadi, algoritmanya kita inisialisasi nilai y-nya sama dengan 0, kemudian langkah berikutnya kita hitung x-nya, kemudian kita bandingkan x dengan a, dan seterusnya. Nah, kalau kalian perhatikan untuk contoh data yang kedua ini, ada yang aneh di sini, dan mulai terlihat pada langkah ke-15-16. Karena di langkah 15 dan 16 ini kita baru menyadari, ini kapan berakhirnya ini? Ketika dicek 9 sama dengan 5 masih tidak sama, salah, artinya dia harus mengulangi lagi menambahkannya dengan angka 1. Kemudian prosesnya berulang lagi dan seterusnya seperti itu, tidak ada proses berakhir di sini. Berarti ada sesuatu yang kurang tepat di algoritma yang kita buat untuk contoh kasus data yang ini. Sehingga dengan kita menganalisis seperti ini, kita tahu nanti perbaikan apa atau langkah yang seharusnya kita perbaiki di bagian algoritma yang sebelumnya sudah kita buat tadi. Setelah kita melakukan dua contoh data tadi menggunakan bilangan genap dan bilangan ganjil, kita bisa mengevaluasi di sini. Bisa menganalisis hasilnya, ternyata di contoh data yang ganjil tadi 5, proses tidak akan pernah berhenti. Karena untuk masalah nilai A tadi yang sama dengan 5 itu tidak punya solusi. Sehingga urutan dari barisan langkah-langkah itu yang sudah kita buat, algoritmanya, itu kita butuh untuk perbaikan. Berarti kalau yang tadi namanya masih semi-algoritma. Kita harus ubah nih, jadi algoritma. Supaya nanti apa? Ada proses di mana dia harus berhenti atau berakhir dengan baik. Dalam keadaan ada solusi ataupun tidak ada solusi nanti. Pada intinya, dari kita menganalisis tadi, menguji coba dengan menggunakan dua data, kita bisa melihat ternyata penyelesaian yang sudah kita buat tadi masih ada kekurangannya, sehingga perlu kita perbaiki. Algoritma yang baik itu dengan menambahkan satu instruksi tadi pada semi-algoritma yang ada di slide sebelumnya tadi. Mana yang harus kita perbaiki? Yang kita tambahkan di bagian mana? Nah, kalau kalian cermati yang bertanda merah di sini, langkah yang kelima, ini adalah penambahannya supaya semi-algoritma tadi itu menjadi algoritma yang baik. Yaitu ada proses untuk mengecek kembali suatu kondisi yang berbeda. Kalau sudah dinyatakan bahwa X itu sama dengan A ternyata false, dia akan mengecek terlebih dahulu X-nya apakah lebih dari A. Kalau yang tadi kan begitu langkah 4 ini dinyatakan false, berikutnya dia akan melakukan apa tadi? Apabila X tidak sama dengan A, maka dia akan menambahkan Y tambah 1 langsung ya. Tidak ada proses ini, sehingga kita harus lakukan proses ini untuk penambahannya. Supaya algoritma tadi menjadi algoritma yang baik untuk beberapa variasi data. Itu bisa dijalankan. Itu penambahan di langkah kelima. Nah, setelah ditambahkan ini, nanti coba silakan kalian praktekkan. Sesuai dengan dua contoh tadi di slide sebelumnya, atau dengan contoh yang lain, silakan boleh bebas dengan angka. Apakah 7 langkah
algoritma ini yang sudah kita buat untuk penyelesaian kasus tadi, menentukan akar bilangan dari suatu bilangan bulat positif ini sudah cukup optimal. Apa itu analisis suatu algoritma? Nah, kalau kalian tadi melihat contoh yang sudah kita bahas tadi, pentingnya apa sih tadi kita membuat penyelesaiannya, kemudian kita menguji dengan beberapa data, kemudian sampai kita menemukan sesuatu yang tepat atau sesuatu yang perlu diperbaiki di situ, karena ternyata untuk data tertentu algoritma yang sebelumnya kita buat itu tidak bisa menyelesaikannya. Nah, pentingnya apa? Nah, ini pentingnya kita menganalisis suatu algoritma. Seperti itu. Karena apa? Dengan kita menganalisis algoritma, itu kita bisa memahami skalabilitas program yang kita buat. Skalabilitas di sini adalah kita bisa tahu performa program kita. Mana yang bisa dilakukan program kita, mana yang tidak mungkin dilakukan. Sehingga kita tahu kelemahan dan kelebihan dari program yang kita buat. Itu pentingnya kita menganalisis algoritma di sini. Selain itu, dengan kita menganalisis algoritma, kita juga bisa mendapat gambaran nanti informasi tentang perilaku program kita. Jangkauannya itu seperti apa? Dia bisa mengeksekusi data yang bagaimana, dengan range berapa, itu kita bisa mengetahuinya ketika kita sudah melakukan proses analisis pada algoritma yang kita gunakan tersebut. Sehingga kita bisa mempelajari nanti bagaimana menerapkan algoritma yang baik untuk kasus tertentu. Itu pentingnya kita untuk menganalisis algoritma. Jika nanti ada pertanyaan dari materi kita hari ini, silakan kalian bisa tanyakan pada grup kelas yang sudah saya buat, atau bisa melalui Elena. Silahkan. Nanti itu cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Nanti kalau ada beberapa hal yang perlu ditanyakan terkait dengan diskusi kita hari ini, silakan bisa melalui Elena ataupun grup kelas yang sudah kita buat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.